Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Noya, NPM C1C022144. Saya dari kelas D S1 Akuntansi Universitas Bengkulu angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tugas akuntansi keuangan 1, persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi. Baiklah, di sini sudah ada ilustrasi transaksi yang sudah saya buat, yaitu pada bulan Maret 2022, Tuan Andi mendirikan usaha dengan nama Wash Factory yang bergerak di bidang jasa pencucian mobil. Steam Mobil Wash Factory ini beralamat di Jalan Timur Indah, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di usaha Wash Factory Tuan Andi selama bulan Maret 2022. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 1 Maret 2022, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 230 juta untuk membuka usaha Steam Mobil Wash Factory sebagai modal awal. Maka, persamaan dasar akuntansinya pada transaksi tanggal 1 Maret ini melibatkan akun cash dan akun modal pemilik usaha. Maka persamaan dasar akuntansinya cash bertambah 230 juta dan modal pemiliknya 230 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 2 Maret 2022. Wash Factory menyewa tanah di Jalan Timur Indah dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan senilai 40 juta terhitung sejak tanggal 2 Maret 2022. Nah, pada transaksi tanggal 2 Maret ini melibatkan akun prepaid plan dan cash. Maka persamaan dasar akuntansinya cash berkurang senilai 40 juta dan prepaid plan senilai 40 juta. Selanjutnya, masih di tanggal 2 Maret 2022, membeli 3 paket hidrolik senilai 156 juta dengan membayar tunai 150 juta, dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 3 bulan yang akan datang dengan nilai nominal wesel 6 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, pada transaksi ini melibatkan akun peralatan, cash, dan notes payable. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah cash berkurang 150 juta peralatannya senilai 156 juta dan utang weselnya senilai 6 juta. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 3 Maret 2022. Membayar jasa ke perusahaan desain interior untuk jasa renovasi yang diperlukan sebagai tempat steam mobil senilai 7 juta secara tunai. Maka akun yang terlibat adalah beban perbaikan dan akun cash. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu cash berkurang senilai 7 juta dan beban senilai 7 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 4 Maret 2022. Membayar biaya pemasangan internet Wi-Fi untuk Wash Factory sebagai fasilitas pelanggan
senilai 350.000 secara tunai. Maka akun yang terlibat adalah beban internet dan cash. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu cash berkurang 350.000 dan beban nilai 350.000. Selanjutnya transaksi yang kelima yaitu membeli berbagai perlengkapan seperti sampo mobil dan semir ban senilai 2 juta rupiah secara tunai. Akun yang terlibat pada transaksi ini adalah perlengkapan dan cash. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah cash berkurang 2 juta dan perlengkapan senilai 2 juta rupiah. Pada transaksi tanggal 5 Maret 2022, Tuan Andi mewawancarai 3 orang sebagai calon karyawan dan setelah itu memutuskan kesepakatan gaji per bulan senilai 1.500.000 per orang. Nah, di sini tidak dicatat karena pada transaksi ini memutuskan kesepakatan gaji dan belum melakukan transaksi. Selanjutnya di tanggal 7 Maret 2022, membeli berbagai peralatan seperti meja dan kursi sebagai fasilitas pendukung untuk ruang tunggu para pemilik mobil senilai 2.500.000 secara tunai. Maka akun yang terlibat pada transaksi tanggal 7 ini adalah akun peralatan dan akun cash. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah cash berkurang senilai 2.500.000 dan peralatan senilai 2.500.000. Selanjutnya di tanggal 10 Maret 2022, menerima uang senilai 360.000 atas pendapatan jasa pencucian yang telah diselesaikan. Tarif cuci mobil, satu mobil senilai 60.000 dengan jumlah 6 mobil. Maka yang terlibat dalam transaksi 10 Maret ini adalah akun cash karena dia menerima uang dan service revenue. Maka persamaan dasar akuntansinya itu cash bertambah senilai 360.000 dan service revenue atau pendapatan senilai 360.000. Selanjutnya tanggal 11 Maret 2022 membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 2 Maret senilai 6 juta. Nah, yang kita ketahui bahwa pada transaksi 2 Maret ini, yang ini, itu masih tersisa pembelian peralatan. Utang weselnya ada 6 juta. Maka di transaksi 11 Maret ini membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 2 Maret senilai 6 juta. Maka akun yang terlibat adalah notes payable dan akun cash. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu cash berkurang senilai 6 juta dan utang wesel 6 juta. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 12 Maret 2022,
membayar biaya listrik dan air senilai 1 juta rupiah secara tunai. Maka akun yang terlibat pada transaksi tanggal 12 Maret ini adalah akun beban utilitas dan cash. Maka persamaan dasar akuntansinya itu cash berkurang nilai 1 juta dan beban senilai 1 juta. Selanjutnya itu transaksi tanggal 14 Maret 2022. Membeli tambahan perlengkapan senilai 1.500.000 secara tunai. Maka persamaan dasar akuntansinya itu adalah cash senilai 1.500.000, cash berkurang 1.500.000 dan perlengkapan senilai 1.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 14 Maret 2022, Wash Factory menerima uang senilai 2 juta atas jasa yang telah diselesaikan. Maka, persamaan dasar akuntansinya, cash bertambah senilai 2 juta dan pendapatan senilai 2 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 16 Maret 2022. Membayar biaya iklan di Cindy TV senilai 1.200.000 secara tunai untuk penayangan iklan di Cindy TV tersebut. Maka akun yang terlibat pada transaksi ini adalah beban iklan dan akun cash. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah cash berkurang senilai 1.200.000 dan beban senilai 1.200.000. Selanjutnya transaksi tanggal 17 Maret. Tuan Andi mengambil uang 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Maka akun yang terlibat dalam transaksi tanggal 17 Maret ini adalah akun Prive dan akun cash. Maka persamaan dasar akuntansinya cash berkurang senilai 2 juta dan pengambilan Prive senilai 2 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 20 Maret 2022. Membeli 1 unit peralatan berupa AC untuk ruang tunggu pelanggan senilai 2 juta rupiah secara kredit dengan membayar 700.000 dan sisanya diangsur. Maka akun yang terlibat di transaksi tanggal 20 Maret adalah equipment, cash, dan account payable. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu cash berkurang senilai 700.000 dan peralatan senilai 2 juta dan utangnya senilai 1.300.000. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 22 Maret 2022. Menerima uang senilai
180.000 atas jasa yang telah diselesaikan. Maka akun yang terlibat adalah akun cash dan akun service revenue. Maka persamaan dasar akuntansinya, cash bertambah 480.000 dan pendapatan bertambah 480.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 25 Maret 2022. Membayar gaji karyawan bulan Maret 2022 senilai 4.500.000. Maka akun yang terlibat adalah salaries expense dan cash. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu cash berkurang senilai 4.500.000 dan beban senilai 4.500.000. Dan transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Maret 2022 membayar utang yang terjadi pada transaksi tanggal 20 Maret senilai 1.300.000. Bisa kita lihat transaksi pada tanggal 20 Maret itu masih bersisa senilai 1.300.000. Maka akun yang terlibat pada transaksi tanggal 30 Maret 2022 ini adalah akun payable dan cash. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah cash berkurang 1.300.000 dan akun payable-nya berkurang 1.300.000. Selanjutnya di akun cash kita jumlahin. Di akun cash senilai 12.790.000. Di akun piutang tidak ada. Di akun prepaid rent senilai 40 juta. Di akun perlengkapan senilai 3.500.000. Di akun peralatan senilai 160.500.000. Di akun notes payable berjumlah habis. Dan di akun liabilitas yang akun payable sama juga habis. Dan pendapatan diterima di muka juga habis. Dan pada modal pemilik itu jumlahnya 230 juta. Dan pada akun pendapatan jumlahnya 2.840.000. Dan di akun beban berjumlah 14.050.000. Dan terakhir di akun price itu berjumlah 2 juta. Maka kita jumlahkan yang pada bagian aset. Pada bagian aset berjumlah 216.790.000. Dan untuk sebelah kanan itu liabilitas ditambah ekuitas berjumlah
Maka kita jumlahkan. Maka pada posisi liabilitas ditambah ekuitas itu dikurang sama dengan 216.790. Dan bisa kita lihat pada sisi kiri dan kanan itu pada persamaan dasar akuntansi itu seimbang. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis transaksi. Nah, pada tanggal 1 Maret 2022, akun yang terlibat adalah Cash dan Andis Capital, yang dimana itu bertambah di akun Cash karena adanya uang yang diinvestasikan Tuan Andi ke Wash Factory. Dicatat pada posisi debit atau kredit. Pada akun cash ini dicatat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, Andis Capital itu bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Tuan Andi. Dicatat pada posisi kredit karena Andis Capital adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini modal Tuan Andi bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada transaksi kedua, yaitu 2 Maret 2022, akun yang terlibat adalah prepaid rent karena dia menyewa tanah. Akun ini bertambah karena adanya aset yang bertambah berupa tempat untuk Steam Mobile Wash Factory yang sudah dibayar untuk 1 tahun ke depan. Dicatat pada posisi debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini prepaid rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya cash. Akun cash ini berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar sewa tanah untuk 1 tahun ke depan terhitung sejak 2 Maret 2022. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Nah, selanjutnya di transaksi tanggal 2 Maret 2022. Akun yang terlibat adalah equipment, cash, dan notes payable. Pada akun equipment itu bertambah karena Wash Factory telah membeli peralatan untuk menambah aset tetap Wash Factory tersebut. Dicatat pada posisi debit karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat saldo normal equipment adalah debit. Nah, pada akun cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membeli peralatan, yaitu 3 paket hidrolik yang akan menjadi aset dari Wash Factory. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Nah, akun yang ketiga itu notes payable bertambah karena pada saat membeli peralatan, Wash Factory ini hanya melakukan pembayaran sebesar 150 juta dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 3 bulan yang akan datang dengan nominal wesel 6 juta. Dicatat pada posisi kredit karena notes payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit dan dalam transaksi ini notes payable bertambah sehingga dicatat saldo normal notes payable adalah kredit. Nah, pada transaksi tanggal 3 Maret 2022, akun yang terlibat adalah
repair and maintenance expense, yang dimana itu biaya beban perbaikan dan perawatan. Nah, bertambah karena manfaatnya sudah dirasakan, yaitu telah menerima jasa perbaikan tempat steam mobil yang dimana itu mengurangi ekuitas. Dicatat pada posisi debit karena repair and maintenance expense adalah bagian dari beban. Saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini bertambah, sehingga dicatat saldo normal repair and maintenance expense adalah debit. Nah, selanjutnya akun cash, yaitu berkurang, karena adanya uang yang dikeluarkan untuk renovasi tanah yang diperlukan sebagai tempat steam mobil wash factory. Nah, dicatat pada posisi kredit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Nah, pada tanggal 4 Maret 2022, akun yang terlibat adalah entertainment expense, yang dimana itu beban internet bertambah karena manfaat sudah dirasakan, yaitu telah menerima jasa pemasangan internet yang dimana itu mengurangi ekuitas. Dicatat pada posisi debit, karena entertainment expense adalah bagian dari beban. Saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini bertambah, sehingga dicatat saldo normal entertainment expense adalah debit. Akun selanjutnya itu adalah cash, di mana cash-nya berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk pemasangan internet WiFi untuk Wash Factory sebagai fasilitas pelanggan. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Untuk transaksi tanggal 5 Maret 2022, akun yang terlibat adalah supplies. Supplies-nya bertambah karena Wash Factory telah memberi perlengkapan untuk menambah aset lancar Wash Factory tersebut. Dicatat pada posisi debit, karena supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat saldo normal supplies adalah debit. Akun selanjutnya itu cash. Cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan yang akan menjadi aset dari Wash Factory. Dicatat pada posisi kredit. Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Nah, selanjutnya pada transaksi tanggal 7 Maret 2022 itu terdapat akun equipment yang mana itu bertambah karena Wash Factory telah membeli peralatan untuk menambah aset tetap Wash Factory tersebut. Dicatat pada posisi debit karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat saldo normal equipment adalah debit. Nah, akun yang selanjutnya itu cash, yang dimana cash itu berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membeli peralatan sebagai fasilitas pendukung untuk ruang tunggu para pemilik mobil. Dicatat pada posisi kredit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, cash ini berkurang, sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 10 Maret 2022, yang terlibat adalah akun cash dan service revenue. Pada akun cash, yang dimana bertambah karena Wash Factory memperoleh pendapatan atas jasa pencucian mobil yang telah diselesaikan.
dicatat pada posisi debit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Nah, selanjutnya akun yang terlibat itu service revenue, yang dimana bertambah, karena jasa yang diberikan telah diselesaikan. Dicatat pada posisi kredit, karena service revenue adalah bagian dari pendapatan. Saldo normal pendapatan adalah kredit, dan dalam transaksi ini, service revenue berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normal. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2022, akun yang terlibat adalah notes payable, yang dimana berkurang karena hutang sebelumnya sudah dibayarkan secara tunai sehingga hutang habis atau berkurang. Dicatat pada posisi debit, karena akun payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini, akun payable berkurang, sehingga dicatat saldo normal akun payable adalah debit. Selanjutnya ada akun cash, yang dimana akun cash ini berkurang, karena membayar hutang tadi menggunakan uang secara tunai, sehingga mengurangi cash. Dicatat pada posisi kredit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, cash-nya berkurang, sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Selanjutnya, transaksi yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023. Akun yang terlibat itu utilities expense, yang dimana itu bertambah karena manfaatnya sudah dirasakan, jadi mengurangi ekuitas. Dicatat pada posisi debit, karena utilities expense adalah bagian dari expense. Saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya akun yang terlibat yaitu cash. Cash yang dimana itu berkurang karena membayar beban utilitas, sehingga cash berkurang. Dicatat pada posisi kredit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, cash berkurang, sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Nah, transaksi pada tanggal 14 Maret 2022. Akun yang terlibat itu supplies, yang dimana bertambah karena telah menambahi sebagian aset lancar, karena supplies itu bagian dari aset lancar. Dicatat pada posisi debit, karena supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, supplies bertambah sehingga dicatat saldo normal supplies adalah debit. Akun yang terlibat selanjutnya ada cash, yang dimana cash itu berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan yang akan menjadi aset dari Wash Factory. Dicatat pada posisi kredit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat saldo normalnya cash adalah kredit. Nah, selanjutnya masih di tanggal 14 Maret. Akun yang terlibat itu cash. Cash itu yang dimana itu bertambah karena Wash Factory memperoleh pendapatan atas jasa pencucian mobil yang telah diselesaikan. Dicatat pada posisi debit, karena cash adalah bagian dari aset. Dalam transaksi ini, cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Selanjutnya, akun yang terlibat itu service revenue, yang dimana itu bertambah, karena jasa yang diberikan telah diselesaikan, dan dicatat di posisi kredit, karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada transaksi pada tanggal 16 Maret 2022, akun yang terlibat itu advertising expense, yang dimana itu beban iklan bertambah karena manfaatnya sudah dirasakan sehingga mengurangi ekuitas. Dicatat pada posisi debit, karena advertising expense adalah bagian dari expense, saldo normal expense adalah debit. Dan dalam transaksi ini, advertising expense
itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Nah, akun yang terlibat selanjutnya itu cash, yang dimana cash ini berkurang karena membayar beban iklan tadi menggunakan uang secara tunai, dicatat pada posisi kredit. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Selanjutnya di transaksi tanggal 17 Maret 2022, Andi's Price, yang dimana itu bertambah karena telah mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh Tuan Andi. Dicatat pada posisi debit karena Price adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini Price bertambah sehingga dicatat saldo normalnya di debit. Akun selanjutnya itu akun cash, yang dimana itu berkurang karena Tuan Andi mengambil uang secara tunai sehingga cash berkurang. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, dan pada transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Nah, pada tanggal 20 Maret 2022, akun yang terlibat itu equipment, cash, dan akun payable. Yang dimana equipment itu bertambah karena Wash Factory telah membeli peralatan untuk menambah aset tetap Wash Factory tersebut, dicatat pada posisi debit. Dalam transaksi ini, equipment bertambah, jadi dicatat saldo normal equipment adalah debit. Untuk akun cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membeli peralatan yang akan menjadi aset Wash Factory, dicatat pada posisi kredit. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset itu debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Dan selanjutnya akun payable itu bertambah karena pada saat membeli peralatan, Wash Factory ini hanya melakukan pembayaran sebesar 700.000 sehingga utangnya bertambah. Dicatat pada posisi kredit. Karena akun payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan pada transaksi ini akun payable dicatat sebagai kredit. Nah, selanjutnya tanggal 22 Maret 2022. Akun yang terlibat itu cash, yang dimana cash bertambah karena Wash Factory memperoleh pendapatan atas jasa pencucian mobil yang telah diselesaikan. Nah, pada cash ini dicatat pada posisi debit, karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun selanjutnya itu service revenue, yang dimana bertambah karena jasa yang diberikan telah diselesaikan, dicatat pada posisi kredit, karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini, service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 25 Maret 2022, terdapat akun yang terlibat itu sales expense dan cash, yang dimana sales expense itu bertambah karena manfaatnya sudah dirasakan sehingga mengurangi ekuitas, dan dicatat di posisi debit. Karena salaries expense adalah bagian dari beban. Saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini bertambah, sehingga dicatat saldo normal salaries expense adalah debit. Pada akun cash ini berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan, dicatat pada posisi kredit. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Akun payable pada tanggal 30 Maret 2022. Akun ini terlibat dan berkurang karena hutang sebelumnya sudah dibayarkan secara cash sehingga hutang habis atau berkurang. Dicatat pada posisi debit karena akun payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini akun payable berkurang sehingga dicatat saldo normal akun payable adalah debit. Dan yang terakhir akun terlibat itu cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar hutang yang terjadi pada transaksi tanggal 20 Maret. Dicatat pada posisi kredit
Karena cash adalah bagian dari aset. Karena saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, cash berkurang. Sehingga dicatat saldo normal cash adalah kredit. Selanjutnya, lanjut ke buku besar T. Kenapa saya pilih buku besar T? Karena menurut saya buku besar T ini lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Pada akun yang pertama itu cash dengan nomor akun 111, yang dimana itu ditetapkannya sisi kiri sebagai sisi debit dan sisi kanan sebagai sisi kredit. Buku besar ini adalah pemindahan dari jurnal umum ke buku besar atau pengelompokan akun-akun, di mana jumlah cash itu dengan total 232.840.000 di sisi debit, sedangkan di sisi kreditnya 220.050.000. Maka selisih antara debit dan kreditnya adalah 12.790.000. Selanjutnya itu akun private rent dengan nomor akun 112 dan terdapat di sisi debit senilai 40 juta. Selanjutnya itu akun supplies dengan nomor akun 113 yang dimana transaksinya di debit dengan total 3.500.000. Selanjutnya akun equipment dengan nomor akun 121 yang dimana terdapat di sisi debit dengan total 160.500.000. Selanjutnya itu akun notes payable dengan nomor akun 211 yang dimana sisi kiri itu sisi debit dan sisi kanan itu kredit. Maka jumlah dari debitnya 6 juta dan kreditnya 6 juta. Maka selisih antara debit dan kreditnya adalah habis. Selanjutnya akun payable dengan nomor akun 212 dengan jumlah sisi debitnya 1.300.000 dan sisi kreditnya 1.300.000, maka selisih antara debit dan kreditnya itu habis. Selanjutnya akun Andi Capital dengan nomor akun 311 di sisi kredit dengan jumlah 230 juta. Dan selanjutnya akun Andi Strive dengan nomor akun 312 di sisi kredit dengan total 2 juta. Selanjutnya di service revenue dengan nomor akun 411 di sisi kredit dengan total 2.840.000. Selanjutnya ada akun salaries expense di sisi debit dengan total 4.500.000. Selanjutnya utilities expense dengan nomor akun 512 di sisi debit dengan jumlah 1 juta. Yang selanjutnya advertising expense dengan nomor akun 513 dengan total 1.200.000. Dan akun repair and maintenance expense dengan nomor akun 514 di sisi debit dengan total 7 juta. Dan yang terakhir itu ada akun entertainment expense dengan nomor akun 515 di sisi debit dengan total 350.000. Maka selanjutnya kita masuk ke neraca saldo, yaitu peringkasan dari buku besar ini. Maka akunnya sudah saya tulis dan kita tinggal pindahkan ke antara debit dan kredit. Maka untuk akun yang pertama itu akun cash. Akun cash itu senilai 12.790.000 di sisi debit. Maka kita tulis 12.790.000 di sisi debit. Selanjutnya itu ada akun private rent
dengan total 40 juta di sisi debit. 40 juta. Dan selanjutnya ada akun supplies di sisi debit dengan total 3.500.000. Selanjutnya ada akun equipment dengan total 160.500.000. Dan ada akun notes payable dengan total habis. Maka boleh tidak ditulis dan jika mau ditulis digunakan. Dan selanjutnya akun payable sama habis juga di debit. Dan selanjutnya akun Andi Capitals di kredit, di sisi kredit itu dengan total 230. Selanjutnya akun Andi Sprive di sisi debit dengan total 2 juta. Selanjutnya ada akun service revenue di kredit sebesar 2.840. Selanjutnya ada salaries expense. Salaries expense dengan total di debit 4.500.000. 4.500.000. Selanjutnya ada utilities expense di debit sebesar 1 juta. Selanjutnya ada advertising expense sebesar 1.200.000 di debit. Selanjutnya ada akun repair and maintenance expense sebesar 7 juta di debit. Dan yang terakhir ada entertainment expense sebesar 350 di debit. Maka kita totalkan di sisi debit itu nilai 232.840.000. Sedangkan di posisi kredit senilai 232.840.000. Dan bisa dilihat ini hasilnya sama atau kita sebut balance. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dikoreksi. Dan kepada Bapak Madani, saya ucapkan terima kasih karena sudah membimbing saya di pelajaran akuntansi keuangan 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.